Hai rekan, dimanapun kamu berada, kembali lagi di Bean Bag Talks episode 3 bersama aku Ella. Tentunya aku nggak sendirian. Di sini ada Diva, ada Hanum, ada Irfan, dan juga ada Indra. Nah, dengan format yang sedikit berbeda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktik good ataupun bad dalam mewujudkan smart governance. Nah, smart governance ini kan sebagaimana kita tahu kan adalah penggunaan ataupun penggabungan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola di pemerintahan. Aku tuh penasaran nih sama teman-teman semua. Teman-teman punya pendapat nggak tentang praktik nyata ada di pemerintahan sekarang ini? Mungkin ada yang ingin mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini? Silahkan. Aku boleh. Boleh, silahkan Diva. Oke. Jadi gini, kita semua mungkin sepakat ya. Sekarang tuh arah ASN udah makin digital. Di mana-mana kita lihat aplikasi ini, platform itu, semua serba online. Tapi pertanyaannya adalah, bener nggak sih semua itu bener-bener bikin hidup masyarakat lebih gampang sekarang? Misalnya, kalau di Kemlu tuh ada aplikasi yang lumayan bagus, namanya Portal Peduli WNI dan Safe Travel. Ini benar-benar contoh layanan digital yang impactful. Tujuannya jelas buat mempermudah perlindungan dan pengawasan WNI di luar negeri. Tapi nggak semua inovasi digital itu berhasil. Contohnya aplikasi M-Passport. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin aplikasi yang lag, antriannya tetap panjang, dan walaupun udah daftar online, kita tetap harus bawa yang namanya dokumen fisik. Nah, jadi aplikasi ini gunanya eh, apa? Kalau misalnya nambah frustasi. Dari dua contoh itu, eh, aku jadi kepikiran beberapa hal yang bisa kita obrolin bareng. Mungkin yang pertama, pertanyaan pertama adalah eh, kenapa ada aplikasi yang berhasil seperti Peduli WNI dan juga ada yang mungkin kurang implementasinya seperti M-Paspor. Kira-kira ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Nah, mungkin aku coba bantu jawab ya. Jadi benar yang tadi Mas Diva sampaikan terkait dengan aplikasi portal Peduli WNI dan Safe Travel itu inovasi yang bagus dari Kementerian Luar Negeri, dan kunci keberhasilan sebenarnya adalah bagaimana mereka mengintegrasikan data-data pelancong WNI yang berada di luar negeri ini ke data-data mereka. Misalkan seperti aplikasi Safe Travel. Jadi kalau kita berpergian ke luar negeri, data-data kita yang memang dibutuhkan dipegang oleh Kementerian Luar Negeri. Dan selain itu terjadi sesuatu, Kementerian Luar Negeri bisa langsung bertindak melalui perwakilan RI di luar negeri. Dan kunci keberhasilan di sini ada bagaimana Kementerian Luar Negeri membaca kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya membuat aplikasi yang ya udah bagus aja gitu, yang penting ada digitalisasi, tetapi juga mereka membuat aplikasi yang tepat guna, yang tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain kalau kita lihat M-Paspor, kalau boleh jujur saya juga mengalami hal yang sama. Untuk M-Paspor ini saya waktu bikin paspor ini ngelek mas gitu, dan dugaan saya ada kan infrastrukturnya tidak siap. Jadi aplikasinya bagus, idenya bagus, tapi infrastrukturnya nggak siap. Misalkan seperti server. Kemudian barangkali mereka tidak mengintegrasikan data yang di M-Paspor ini dengan data yang ada di kantor imigrasi. Sehingga kita tetap harus membawa hard copy dari dokumen-dokumen yang ada, meskipun kita sudah mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi M-Paspor. Begitu. Oke, makasih jawabannya Mas Indra. Saya cukup puas. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, berarti tadi tuh sebuah diskusi yang sangat menarik sih sebetulnya. Jadi membahas tentang mencapai good governance melalui smart ASN gitu ya, literasi digital. Tapi memang saat ini kalau kita melihat situasinya, masih ada nih kendala-kendala tadi seperti infrastruktur yang kurang dan lain-lain. Kira-kira dari teman-teman yang lain masih adakah insight mengenai praktik untuk mendapatkan good governance ini, smart governance ini? Aku mau nanya satu pertanyaan, Dok. Boleh, silakan. Iya, jadi tadi kita udah dengar contoh penerapan good governance melalui Smart ASN, yaitu tentang penerapan digitalisasi pada sistem ASN. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting adalah mengenai sistem manajemen ASN. Nah, apa sih manajemen ASN itu? Gampangnya ini tuh adalah cara negara mengatur kita sebagai ASN, mulai dari kita daftar CPNS, ikut pelatihan, dapat promosi, penilaian kinerja, sampai nantinya kita pensiun, semua itu adalah bagian dari manajemen ASN. Nah, idealnya semua proses itu dijalankan secara profesional, adil, dan berbasis dengan sistem merit. Tapi ada beberapa kasus yang di mana beberapa kementerian itu tidak menerapkan sistem merit tersebut.
Nah, boleh nggak sih aku dikasih atau teman-teman dikasih insight penerapan dari good practice dan bad practice dari penerapan manajemen ASN itu sendiri? Ada yang mau coba jawab? Iya, aku mau coba jawab, Irfan. Jadi kalau misalnya dilihat dari instansi kita sendiri nih, lagi di Kementerian Luar Negeri, dan kebetulan kita juga lagi banyak berkegiatan di Pusdiklat kan, untuk Latsar CPNS ini. Kalau dari Pusdiklat sendiri sih, aku melihat manajemen ASN-nya udah sangat bagus karena dia memberikan inovasi pembelajaran atau pengembangan karir nih. Jadi untuk kita pegawai Kemlu itu, Pusdiklat memberikan atau membangun sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi, dan juga dia memanfaatkan learning management system sebagai penyedia referensi digital. Nah, kunci untuk supaya inovasi ini bisa berhasil itu tentunya pelaksanaan yang konsisten dan adanya pemanfaatan teknologi sendiri gitu. Gimana sih cara memperluas inovasi ini? Mungkin bisa melakukan kerjasama dengan kementerian lain dalam mengembangkan learning management system secara nasional ini. Kemudian ada juga nih pengisian jabatan pimpinan tinggi berbasis merit yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, bahkan mendapatkan penghargaan dari BKN karena mendapatkan nilai yang sangat bagus. Itu. Nah, untuk beberapa kementerian mungkin masih banyak yang belum menggunakan pengisian jabatan pimpinan tinggi menggunakan berbasis merit. Jadi menurutku Kemlu itu perlu memberikan bimbingan teknis kepada kementerian lain untuk bisa menerapkan sistem pengisian jabatan pimpinan tinggi menggunakan berbasis merit. Seperti itu. Thank you banget Hanum jawabannya ya. Jadi udah terbukti ya kalau Kementerian Luar Negeri itu dalam penerapan manajemen ASN-nya sudah sangat baik, bahkan kita juga sampai dapat penghargaan. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Irfan. Nah, berarti tadi kalau yang Mbak Hanum dan Irfan bicarakan, ini terkait dengan manajemen ASN ya, dengan pengembangan sumber dayanya sebagai modal, bukan sebagai resources lagi, dan juga tentang tadi merit system. Jadi memang untuk pengembangan ini tuh ada tujuannya untuk mencapai mungkin jabatan yang lebih tinggi, posisi yang lebih baik seperti itu. Tapi memang tadi juga udah dibahas sedikit, masih ada challenge-challenge-nya juga gitu ya di beberapa instansi mungkin belum terlalu dijalankan. Nah, berarti bisa disimpulkan ya teman-teman dari obrolan pada kesempatan ini kalau tadi terkait dengan literasi digital untuk mengefisiensikan proses bisnis gitu, tentunya dengan proses bisnis yang semakin efisien, terus juga tadi ditambah dengan manajemen ASN untuk mendapatkan sumber daya yang lebih kompeten, ini akan sangat berimpact kepada tercapainya smart governance. Jadi kita setuju ya teman-teman ya kalau dua hal ini saling berkaitan dan sangat penting untuk mendapatkan smart governance. Oke, nah kalau kayak gitu berhubung waktu memang sudah habis, jadi kita akan usaikan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berkontribusi besar untuk tercapainya smart governance di Kemlu. Oke, kalau gitu izinkan aku tutup sesi diskusi pada malam hari ini. Sampai bertemu di Bin Back Talks berikutnya. Dadah. Terima kasih teman-teman.